Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Asnina Nadila dengan NIM 742344 2022-035 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Kelompok 2 Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone. Adanya saya di dalam video ini untuk memaparkan secara singkat materi mengenai kajian terhadap akhlak atau etika Islam. Tujuan dibuatnya video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah dari pengantar studi Islam. Maka dari itu, untuk tidak berlama-lama lagi, mari langsung menyaksikan videonya. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Arab, kata akhlak merupakan jamak dari kulukun yang mengandung arti yaitu tabiat, di mana suatu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki, tanpa kemauan ataupun tanpa diupayakan dan juga tanpa diusahakan. Yang kedua yaitu adat, di mana sifat dalam diri manusia yang diupayakan berusaha melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Yang ketiga yaitu jangkauan meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh pakar dengan redaksi yang sedikit berbeda, akan tetapi memiliki maksud yang hampir sama atau bahkan bisa dikatakan sama. Yang pertama, pendapat oleh Ibnu Miskawai, di mana mengatakan bahwa keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Yang kedua, dikemukakan oleh Imam Ghazali yang mengatakan bahwa akhlak adalah suatu yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu Profesor Dr. Ahmad Amin yang mengatakan bahwa akhlak kehendak yang dibiasakan. Artinya kehendak itu ketika membiasakan sesuatu, kebiasaan tersebut dinamakan akhlak. Seseorang bisa saja mengatakan bahwa sesuatu itu baik, tetapi di pandangan orang lain belum tentu mengatakannya baik, begitupun juga sebaliknya. Adapun dasar dari akhlak atau etika yaitu akhlak dalam Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai dasar ilmu akhlak yang pertama. Hal ini dikarenakan nilai keautentikannya lebih tinggi dibandingkan dengan dasar-dasar yang lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran sifatnya itu komprehensif. Seluruh perbuatan baik dan buruk sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, karena ada banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang membutuhkan penafsiran, sehingga untuk memudahkan maka dirujuklah Al-Hadis sebagai asbabul nusul suatu ayat dan Al-Aqlu sebagai penalaran akal. Yang kedua, akhlak dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Aisyah pernah ditanyakan oleh seseorang tentang akhlak Nabi. Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Dengan demikian, Nabi merupakan interpretasi yang hidup terhadap Al-Quran. Karena segala ucapan, perbuatan, dan juga ketetapannya itu merupakan suatu wahyu dari Allah SWT. Dan segala sesuatu yang datangnya dari Nabi senantiasa terjaga. Dari surah Al-Ashab ayat 21 dijelaskan bahwa segala perbuatan, perkataan, sifat, dan akhlak Nabi Muhammad SAW merupakan kemuliaan yang wajib diteladani bagi seluruh umatnya. Berdasarkan pengertian akhlak yang telah disebutkan tadi secara garis besar, maka pada dasarnya akhlak itu terbagi menjadi dua bagian.
di mana yang pertama yaitu akhlak mulia atau akhlak terpuji. Akhlak mulia atau terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sifat dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu akhlak tercela ataupun akhlak buruk, di mana akhlak tercela ini disebut juga dengan akhlakul masmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan juga makhluk lain serta lingkungan. Akhlak juga mempunyai sasaran yang dimana akhlak tersebut harus dijalankan. Aspek-aspek sasaran akhlak yakni yang pertama yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh akhlak yang mulia terhadap Allah diantaranya yaitu ikhlas, yang artinya suci, murni, jernih dan tidak tercampur dengan yang lain. Yang kedua akhlak kepada orang tua. Contohnya yaitu menghormati orang tua dan juga mendengarkan nasihatnya. Yang ketiga yaitu akhlak kepada sesama manusia. Contohnya yaitu saling menghargai satu sama lain. Yang keempat yaitu akhlak kepada lingkungan. Contohnya yaitu dengan tidak merusak lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon di hutan dan lain sebagainya. Itulah tadi pemaparan singkat materi mengenai kajian terhadap akidah atau akhlak Islam, di mana bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.